Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Muda dengan NRP 3120500046 dari kelas 2D3 ITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan praktikum sebelumnya, yang mana pada video ini yaitu menjelaskan tentang handling request pada Y2, yang mana PPT-nya dibuat oleh Pak Ahmad Aushauki Hasan. Untuk itu langsung saja. Di sini ada gambaran dari handling request ini ya. Jadi handling request ini yaitu di sini user pertama kali kan mengakses aplikasi kita, yaitu yang pertama kali diaksesnya adalah entry script ya. Dia melakukan request. Nah, request itu masuk ke entry script, lalu entry script memuat konfigurasi aplikasi kita. Nah, lalu dia menjalankan aplikasinya seperti ini ya. User membuat request ke entry script di webindex.php. Nah, yang ini user request, terus entry script membuat konfigurasi. Nah, membuat konfigurasi dan membuat sebuah aplikasi instance. Ya, jadi dia membuat konfigurasi aplikasi, lalu di sini aplikasinya itu diinstansiasi ya di bagian web nih ya, web di bagian web, lalu index.php-nya, web index.php. Nah, ini jadi diinstansiasi objek application ini. Oke. Setelah itu aplikasi menetapkan rootnya ya, root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Nah, jadi aplikasi ini di result ini ya, ini untuk menentukan rootnya. Nah, untuk menentukan root, apakah rootnya itu mengakses controller mahasiswa, situs, ataupun controller jurusan dan lain-lain. Nah, itu dibantu oleh request komponen ini. Nah, setelah menentukan tujuan rootnya ya, di sini dibuat controllernya. Nah, tadi misalnya kalau misalnya kan index.php tanda tanya r sama dengan ya, r sama dengan. Nah itu masih rootnya r sama dengan. Nah, misalnya mahasiswa, nah r sama dengan mahasiswa, maka controller mahasiswa itu di create. Nah, baru setelah di create ya masuk ke controller. Nah, itu kalau di URL-nya kan setelah mahasiswa slash, nah slash action-nya. Nah, di controller meng-create action-nya. Kalau misalnya kita index, nah maka yang di create itu action index. Dan jika view, maka slash view ya, di index adalah action view. Setelah di dalam action itu ada namanya itu perform filters. Nah, jadi ada filters ya, misalnya itu authorization ya. Misalnya user ini berhak tidak mengakses misalnya action delete nah pada controller mahasiswa. Nah, jika dia tidak berhak ya mendelete data-data mahasiswa, maka dia akan bernilai false. Nah, false, dan langsung dibeli respon komponen berupa mungkin pemberitahuan ataupun error ya. Pemberitahuan Anda tidak bisa mengakses halaman ini ya, ataupun error. Nah, kemudian jika true, jika perform filternya true, maka action tersebut dijalankan. Nah, di action itu biasanya memuat sebuah model ya, model. Dia tuh mengakses model ya, model misalnya model mahasiswa. Nah, mahasiswa tadi kan merepresentasikan data ya, data dari database. Nah, jadi data dari database direpresentasikan di model, terus action ini memuat model tersebut. Nah, kemudian action merender view juga. Nah, untuk sebagai tampilannya, nah di dalam render view-nya itu view-nya tadi. Nah, misalnya index, nah view index yang di render. Nah, di dalam view ini tidak hanya view-nya juga, widget-widget juga di render. Nah, setelah data sudah ada, terus data tersebut ditampilkan dalam view. Nah, maka controller memberikan respon ya, memberikan respon kepada user dengan berupa tampilan. Nah, dengan berupa tampilan. Nah, contohnya misalnya di sini ya, ini misalnya kita akses kontrol, kita tentukan user merequest ya, misalnya dia mau mengakses kontrol mahasiswa. Nah, jadi aplikasi itu membuatkan mahasiswa ya, kontrol mahasiswa, lalu nah si user ini mau mengakses misalnya view, actionnya itu dia request action view ya. Nah, dengan nah kalau kita klik, nah di sini missing request NRP ya. Oh, di sini pakai NRP, berarti mahasiswa view, misal NRP-nya tadi ya, NRP 31205000 ya, 46. 31205000
2046 ya, view NLP. Misalnya seperti ini ya, kalau kita klik aja lah ya. Nah, nih. Nah, jadi user itu merequest ke application. Nah, application itu menentukan rootnya ya, rootnya itu ke mahasiswa. Nah, terus dia merender view apa ya, melakukan action ya, action controllernya itu view. Nah, di sini action ID itu mengakses data pada model ya, yaitu dengan query where-nya itu di NRP 3125.046. Nah, seperti itu. Nah, jadi penjelasannya seperti ini ya. Setelah kita membuat entry script, nah maka akan dibuat sebuah application ya, merupakan instansiasinya. Lalu aplikasi itu menetapkan rootnya, nah dengan bantuan komponen request. Nah, kemudian aplikasi membuat control instant. Nah, untuk menangani request, terus controller membuatkan action intent. Nah, filters tadi ya, kalau dia filtersnya gagal, tidak memenuhi filters, nah maka akan langsung direspon ya oleh controller bahwa misalnya Anda tidak bisa mengakses ini. Nah, jika filter terpenuhi, maka action dijalankan. Nah, action tersebut akan memuat model. Nah, terus action itu merender view, lalu hasil dari view itu yang dirender dijadikan respon terhadap user. Nah, oke. Setelah itu ada namanya tuh bootstrapping ya. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Nah, bootstrapping dilakukan pada dua tempat ya, yaitu di entry script dan aplikasi. Nah, pada entry script, dua kelas autoloader ya, untuk library berbeda didaftarkan Composer. Autoloader melalui autoload.php dan y-autoloader melalui file class dari y. Nah, jadi bootstrapping ini tadi kan mempersiapkan environment-nya. Nah, jadi dia itu yang kalau di entry script yang dipersiapkan itu ya ini. Dia itu di ini ya, dipersiapkan dulu require yaitu autoload ya, autoload.php dari Composer autoload, dan y-autoloader ya, y-autoloader dari file y.php. Nah, kemudian di dalam aplikasi itu ada constructor namanya. Nah, beberapa hal yang akan dikerjakan yaitu memanggil base application pre-init ya, melakukan konfigurasi properti penting seperti property base path, lalu meregister base application error handler ini untuk penanganan error ya. Terus menginisialisasi properti dari aplikasi pengguna melalui file konfigurasi. Nah, jadi salah satunya itu nih melakukan file konfigurasi ya. Jadi constructor yang pertama kali dijalankan itu ya nih. Ini kan config. Nah, ini nilai untuk constructornya. Jadi yang pertama kali dijalankan itu pun juga termasuk dari config ini, yaitu config itu dari file web.php. Nah, ini dijalankan juga ya untuk saat pertama kali objek application ini diinstansiasi. Nah, maka ini dijalankan. Kemudian memanggil base application init ya, yang nantinya akan memanggil application bootstrap ya untuk menjalankan komponen bootstrapping, lalu menginkludkan file extension manifest di vendor shop extension.php. Nah, kemudian membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, bootstrap ini langsung dideklarasikan, yaitu bootstrap environment yang dipanggil itu pada konfigurasi yaitu log ya. Jadi log langsung dijalankan. Lalu karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Nah, contohnya yaitu ada pada mode production yang mungkin kita, kalau misalnya pada mode production kita perlu mengenablekan apt caching dan pada proses bootstrap. Nah, jadi bootstrapnya ini mungkin di sini diganti apt cache ya, seperti itu. Kemudian ada itu namanya routing. Nah, ketika metode web application run ya. Nah, yang ini aplikasi ini kan dipanggil oleh entry script. Nah, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan routingnya ya, meresolve request yang datang kemudian menjalankan controller. Nah, jika usernya itu routingnya itu ke mahasiswa, maka aplikasi akan meresolve ke mahasiswa ya untuk menjalankan controller mahasiswa. Nah, proses resolve ditangani oleh metode ya, web request resolve nih. Nah, jadi resolve ini yang menangani resolve dari user, yang akan menghasilkan router valid ya jika control action yang sesuai dipanggil. Nah, maka routernya itu tandanya valid. Nah, jika routernya tidak valid, nah dimunculkan ini not found HTTP exception. Nah, ini untuk exception-nya yaitu menyatakan bahwa mungkin 404 ya not found. Nah, lalu tidak ada root ya, control action pada property default root akan dipanggil. Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya. Pada saat user merequest menjalankan aplikasi. Nah, misalnya mahasiswa ini ya, mahasiswa ini diakses. Nah, terus dia langsung ditentukan juga actionnya apa ya, misalnya index. Nah,
Nah, ini rootnya ini valid. Nah, jadi rootnya valid. Nah, jika di sininya misalnya uh, rootnya itu tidak sesuai, nah misalnya macam ini, nah maka akan dia alihkan ke not found HTTP exception. Nah ini not found ya. Nah kemudian kalau kita hanya menentukan rootnya tanpa ada actionnya ya, tanpa ada propertinya itu, nah dia akan melakukan default root. Nah default rootnya itu yaitu index. Nah di sini, oh ini udah diganti jadi create ya. Jadi default rootnya itu jadi seperti ini nanti. Nah create ini. Nah, itu kalau kita lihat di bagian webnya, nah nih default rootnya ada dialihkan ke mahasiswa index ya di sini. Nah seperti itu. Cuman ini default action. Nah itu default actionnya itu kenapa bisa ke create ya padahal di sini default root. Nah itu karena di default actionnya nih dia dikasih create. Nah kalau default actionnya kita hilangkan, nah maka dia akan mengalihkan ke default root. Nah soalnya ini kita hilangkan ya, nah dia tidak ada actionnya. Nah maka ke index.php apa view indexnya ke view index. Nah kemudian ada yang namanya catch all root ya, yang ini adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action ya. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance ya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php dengan controller action yang dikendaki. Nah, jadi misalnya website kita ini dalam pengembangan. Nah, kita tidak mau website kita ini mengakses controller mahasiswa misalnya. Nah, jadi kita bisa alihkan. Jadi kalau misalnya user mengakses aplikasi kita, dia hanya bisa akses satu halaman saja. Nah, itu caranya itu kita ke web ini ya, ke bagian web.php. Nah, ini default rootnya kita disablekan dulu ya. Nah, jadi dia seperti ini. Catch all ya. Catch all. Nah, nih. Catch all. Nah, di sini kan catch all. Nah, di sini kita isi yaitu misalnya dia hanya bisa mengakses set about aja waktu kita sedang melakukan konfigurasi maintenance ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita refresh, nah dia akan dialihkan ke bot. Nah, walaupun kita klik home, dia akan ke bot. Walaupun ke kontak, dia akan ke bot ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu untuk catch all-nya. Nah, kemudian setelah kalau kita hilangkan catch all-nya, dia akan balik ya. Nah, sesuai. Nah, jadi kalau misalnya kita akses mahasiswanya ya, kita akses web kita nih, nah, langsung ke mahasiswa. Nah seperti ini. Kemudian ada yang namanya request. Nah request dipresentasikan dalam bentuk objek y/web request. Nah jadi request ini merupakan objek ya, objek request. Nah yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies dan lain-lain. Nah parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode y/web request get atau web request post. Nah ini kalau misalnya requestnya itu get ya, dan ini requestnya itu metodenya post. Nah yang akan mengembalikan nilai get atau post. Nah ini sama pada PHP ya, PHP yaitu menggunakan variabel get ya untuk mendapatkan nilai getnya dan post ya. Nah ini ada contoh pemakaian objek request tadi. Nah app request get, app request get nih ya. Get ini berdasarkan ID, nah post dan name. Nah lalu ini kan tadi dia request ini bisa mendapatkan informasi tentang HTTP headers. Nah contoh HTTP headers itu seperti ini ya. Kalau kita lihat masuk ke bagian network ya, bagian network kita reload ya. Nah ini kontrol. Nah nih, jadi ini dia headers. Nah headers HTTP-nya nah nih dia merequest ya, username merequest ke localhost 8081 y basic web. Nah lalu ada respon. Nah respon dari webnya tadi yang dia akses. Nah jadi seperti ini. Nah itu dia contohnya. Kemudian Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi seperti berikut. Nah jika requestnya ini adalah berupa ajak, nah maka bernilai true. Nah jika requestnya itu menggunakan metode get ya, maka bernilai true. Jika metodenya post, dia bernilai true. Lalu informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti web request headers contoh. Nah dan ini request headernya ya, kalau dia menerima nilai accept ya, maka ditampung ya, ditampung nih nilai acceptnya ke sini. Lalu ada juga dengan pengondisian, yaitu jika dia adalah sebuah user agent, maka nilainya itu true. Nah jadi seperti itu. Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui user hostname app request user host
dan user IP app request user IP. Nah, jadi contohnya tuh seperti ini ya. Misalnya kita mau mendapatkan IP ya, IP dari user tersebut. Nah, itu bisa dilakukan di bagian controller ya, misalnya di bagian controller kita akses mahasiswa controller ya, mahasiswa controller. Nah, di sini kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan eh, di bagian misalnya kalau mengakses indeks ya, mengakses indeks. Nah, misalnya kita tambahkan yang ini ya, user IP. Nah, user IP. Oke, nah user IP yaitu y ya, app request. Nah, ini misalnya user IP tadi ya, user IP. Nah, user IP app user IP. Nah, ini error ya. Ini kita lihat error ya. Nah, undefined ya app controllernya. Nah, ini kita kasih slash gini aja. Nah, seperti ini. Nah, maka errornya akan hilang. Dan ini yang ini tidak perlu ya, karena ini tidak bermasalah. Nah, nih. Oke. Setelah itu, setelah user IP-nya dapat ya, ditampung di variabel user IP, kemudian kita bypasskan dia ya untuk di returnnya agar nanti kita bisa mengaksesnya di bagian view. Nah, jadi ininya user IP. Nah, kita bypasskan seperti ini ya. Nah, jadi bisa kita akses nanti di bagian view-nya. Nah, ini di action index ya, berarti kita masuk ke layout mahasiswa index. Nah, misalnya di sini kita tambahkan ya, kita akses. Nah, ini adalah IP dari user. Nah, sama dengan misalnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, baru kita akses ya tadi ya, variabelnya tadi user IP ya. Nah, seperti ini. Kalau kita akses mahasiswa ya. Kita akses mahasiswa slash index. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah IP user dari user IP. Nah, kalau kita mengakses sama localhost, jadi IP versi 6 aja yang ditangkap. Nah, jadi IP versi 6 dari localhost ini ya, ini slash titik-titik 1. Nah, kalau kita mau mengakses IP versi 4-nya, nah, jadi kita pakai IP seperti ini. Nah, ini tanpa domainnya ya. Nah, jadi dia terbaca IP-nya langsung 127.0.0.1. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya request URL. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini ya. Contohnya URL yang diminta adalah URL. Nah, jadi kalau misalnya kita requestnya itu URL ya, seperti ini. Misalnya URL. Nah, ini misalnya kita ganti URL ya, URL. Nah, seperti ini, URL. Oke. Nah, ini kita ganti URL juga. Kita ke bagian indeksnya. Nih, indeksnya kita ganti URL. Oke. Nah, dia maka menampilkan URL dari user itu. Nah, user yang diakses user. Nah, jadi kita bisa menampilkan request dari URL ini ya. Bagian ini bisa kita tampilkan juga. Yaitu ya, kalau kita klik URL ya, tadi mereturns admin index.php produce. Nah, jadi dia mereturns URL yang saat ini bagian yang diakses. Nah, jadi dia akan menampilkan ini ya, ubasic. Nah, nih. Nah, bagian dari usernya. Nah, jadi dia akan menampilkan URL yang bagian dari usernya ini. Nah, kemudian ada absolute URL. Nah, bedanya URL tadi kan tidak ada localhost atau apa. Nah, kalau absolute URL ini menampilkan juga domainnya. Nah, domainnya ditampilkan example.com ya, admin index.php. Nah, dia keseluruhan. Nah, jadi keseluruhan dari URL ditampilkan. Nah, jadi localhostnya nanti di sini ada localhost juga. Nah, kemudian ada host info yang hanya mereturns ya info dari hostnya tuh atau nama domainnya ya yang pada URL. Nah, jadi example.com-nya aja ditampilkan. Lalu ada pet info yang mereturns bagian dari entry script. Nah, entry script yang diakses pada URL itu ya sebelum query stringnya. Nah, jadi tadi kan entry scriptnya misalnya dia mengakses setelah entry script itu kan index.php nih. Ini entry scriptnya. Nah, jadi bagian dari entry script itu diaksesnya misalnya produk. Nah, nanti dia akan menampilkan produk. Nah, kalau setelah index.php ini dia slashnya mahasiswa, maka akan menampilkan mahasiswa. Lalu ada query string ya. Ini parameter. Nah, menampilkan parameter ya atau bagian dari question mark-nya ya, query string-nya. Nah,
Ini yang setelah tanda tanya ini, nah ID 100 ini itu akan ditampilkan. Kemudian ada base URL yang menampilkan bagian dari host ya, info host ya, dan sebelum entry script name-nya. Jadi ini kan entry script name-nya. Jadi sebelum entry script, nah kita menampilkan base URL-nya. Nah, ini admin. Nah, kalau misalnya di sini dia akan menampilkan web. Nah, menampilkan basic ya, basic. Nah, base URL atau directory root-nya itu basic nih ya. Nah, kemudian ada script URL yang mengembalikan nilai ya, yang mana URL tanpa pet info nah dan query string. Tadi dia hanya menampilkan base URL sama sama entry scriptnya saja. Oke, kemudian ada server name yang mengembalikan nilai dari nama servernya. Nah, jadi misalnya localhost dari localhost dan seperti itu. Lalu ada server port yaitu mengembalikan nilai dari port yang kita akses. Nah, di sini saya mengakses 8081, jadi nanti kembalian nilainya itu 8081. Oke, kemudian ada responnya setelah user melakukan request pasti ada respon. Nah, setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek web respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Nah, objek respon ini berisi informasi seperti HTTP, status code, HTTP header, dan body. Nah, untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat dilakukan dengan memanipulasi headersnya. Contoh, nah ini kalau kita mau melihat respon headersnya sebagaimana, nah ini kita cukup menggunakan ya YF respon headers. Nah, nanti respon header itu akan ditampung oleh variabel headers. Nah, ini kalau kita tambahkan pragmanya ya, pragma headernya. Nah, seperti ini. Pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini. Aplikasi sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari control action. Nah, jadi dia sudah secara otomatis ya, dia mengembalikan mengembalikan nilai respon. Nah, jadi ini responnya ya. Responnya itu kan tadi merender view. Nah, jadi ini render view indeksnya. Nah, jadi itu yang di hasil responnya. Lalu ada session dan cookies ya. Session dan cookies ini pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global session dan cookies. Nah, ini biasanya kalau untuk data ya, penyimpanan data. Nah, misalnya kalau kita, pada e-commerce ya, pada e-commerce kalau keranjang itu, nah kalau misalnya sebelum login, data-data yang kita masukkan ke keranjang itu akan disimpan di cookies. Nah, jadi setelah login, nah data tersebut dipindahkan ke sessions. Nah, kemudian pada session dan cookies dikelola dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Nah, ini YF session untuk mengakses sessionnya, lalu untuk mengakses cookie-nya YF request cookie dan YF respond cookies. Nah, ini untuk request ya, request cookiesnya, dan ini untuk respon dari cookiesnya. Nah, jadi seperti ini ya contohnya ini dia menyimpan bahasa Inggris di session. Nah, jadi ini contohnya. Nah, jadi setiap dia login dia bahasa Inggris yang disimpan ya. Jadi seperti itu. Kemudian masuk ke bagian latihan, yaitu langsung saja ya. Di sini kita menggunakan event template ya latihannya. Yang mana pertama kita diminta membuat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping. Oke, langsung saja. Kita pindahkan dulu ya ke bagian event template ya, event template. Nah, kita akses ya bagian backendnya saja, kita bermain di backend. Oke, setelah itu kita masuk ke database-nya. Nah, ini kita login dulu. Oke, setelah itu ini kan kita menggunakan database admin ya sebelumnya. Nah, kita tambahkan suatu table ya, table yaitu namanya statistik tadi ya, statistik. Nah, ini kita lihat ada berapa kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Ini masih 4, berarti kita tambahkan 2 lagi. Oke. Nah, jadi sudah 6 ya. Lalu ini ada ID, lalu ada access time, lalu ada user IP ya, user IP. Kemudian ada user host. Kemudian ada pet info dan query string. Pet info dan query string. Nah, di sini ID-nya kita kasih 11 ya nilainya. Range value-nya. Nah, ini datetime. Access time-nya kita buat datetime. Nah, kemudian kita kasih nilai default-nya itu current time step. Jadi dia akan menangkap nilai pada saat kita meng-create datanya. Nah, maka waktu yang itu yang akan disimpan di access type. Kemudian ada user IP ya,
user host, pad info dan query string ya, semuanya varsar. Nah, di sini saya akan buat semuanya 50 ya, karena user IP saya ini sangat banyak apa ya, user IP-nya ya, localhost ya. Jadi sebaiknya saya buat 50 biar cukup ya untuk menampung 50. Oke, 50. Nah, kemudian ID-nya dijadikan primary key dan dia auto increment ya. Jadi kita tidak perlu mengisi satu-satu. Nah, ini seperti ini. Oke. Setelah itu sudah 6 kan sudah kita isi. Setelah itu ini kita ganti varchar dulu ya, varchar. Oke, setelah itu kita save ya. Kita save. Nah, kita save. Nah, maka tabel statistik akan terbentuk ya. Ini statistik. Nah, udah. Kemudian membuat model dari input tabel statistiknya. Nah, kita buat modelnya ya. Kita akses G-nya ya. Kita akses G. Kita buat models. Nah, di sini kita masukkan statistik table name-nya. Nah, ini statiknya sudah ada ya. Langsung kita preview. Lalu kita generate ya untuk membentuk modelsnya. Oke, modelsnya sudah terbentuk ya. Kita lihat di sini. Ini masih basic ya, belum kita pindahkan. Kita pindah ke advance ya. Nah, kita lihat sudah ada atau belum model template-nya ya. Nah, ini kita close dulu. Oke. Modelsnya yaitu di bagian backend ya. Front end-nya kita tutup. Kita tidak bermain di front end. Oke, kita lihat di models. Nah, sudah ada statistik ya. Oke, setelah itu kita tambahkan proses untuk mencetak informasi waktu akses IP pengguna, nama komputer pengguna, pad info, dan log query string. Nah, dari request yang dilakukan oleh pengguna pada root, item index, dan item view dari aplikasi Anda. Oke, untuk itu kita bermain di controller item ya, controller items. Kita akses controller items. Nah, ini kita akses. Nah, di sini kita tambahkan dulu biar bisa request modelsnya ya. Ini kan model statistik belum ada. Nah, kita tambahkan ya. Karena kan kita menyimpan di model di bagian statistik ya. Nah, jadi model statistiknya mesti ditambahkan ya. Ini tidak pakai S. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, sudah terhubung ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan prosesnya itu di action index sama action view. Nah, jadi kita buat dulu ya fungsinya ya. Fungsi untuk meng-create datanya yaitu public create statistik. Nah, misal statistik ya. Statistik. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita buat ya modelsnya. Kita instansiasi modelsnya ya. Model saja ya. Nah, baru new statistik. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ada error ya. Public function ya. Kita lupa buat function. Public function. Oke. Sudah. Nah, ini sudah. Kemudian kita akses modelsnya. Kita akses models. Nah, baru kita akses macam array ya, kita akses data-data di models itu ya, yaitu pertama tadi ada ID ya, ID dengan nilainya itu 0 ya, kita isi. Nah, new 0. Oke. Kemudian ada data models yaitu setelah datem tidak perlu kita isi ya, karena dia akan secara default. Kita lihat ya ada apa aja di statistik tadi, yaitu ada access time. Oke. Access time. Nah, ini kita mengambil info dari request ya, if request. Oh, ini tidak access time ya. Access time kan untuk datanya user IP. Maaf, user IP. Nah, kita dari requestnya. Nah, kita dapatkan dari user IP. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini.
Nah, ini tidak diketahui ya y-nya. Nah, tidak diketahui. Nah, kita tambahkan slash. Nah, seperti ini. Kemudian untuk data kita copy saja lah ya. Kita copy untuk data-data lainnya, yaitu ada 1, 2, 3 data lagi yang perlu kita isi. 1, 2, 3. Nah, untuk datanya itu yaitu ada user host. Nah, untuk user host yaitu kita dapatkan dari host name. Nah, host name ya, kalau tidak salah kita buka lagi tadi ya. Yaitu mengambil data dari user host yaitu user host. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita cek ada pet info ya, pet underscore info. Nah, pet info ini yang mengambil dari URL ya, URL. Nah, jadi pet info. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, kemudian kita akses yang bagian query string ya, query underscore string. Nah, ini yaitu query string. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu setelah kita isi nilainya pada model, nah kemudian kita insert data pada model itu ke bagian database kita dengan cara model save. Nah, seperti ini. Nah, tapi sebelum melakukan ini sebaiknya kita cek dulu apakah datanya ini sudah terkirim ya. Sudah ada, sudah terisi pada ID, user IP, user host ini yang model sini. Nah, itu dengan cara vardams models. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita buat functionnya, nah kita akses functionnya ini di bagian view sama index. Nah, jadi di index kita tambahkan yaitu this untuk pemanggilan functionnya yaitu create statistik. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga dengan view ya, view. Nah, seperti ini ya view. Nah, oke, sudah. Coba kita akses ya. Kita akses yang index. Nah, jadi kalau kita index ininya ya ke mahasiswa. Oke. Mahasiswa /index ya, /index. Nah, ini kok not found ya. Oh, ini kita bukan mahasiswa ya, items. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada properti yang tidak diketahui ya, user IP. Nah, user IP, oh ini user IP-nya seharusnya gini. User IP. Nah, propertinya. Nah, di sini sudah menampung user IP-nya itu 127.0001. User host-nya 0 ya. Itu mungkin pet info-nya item, query string-nya ini tadi pet item index ya. Nah, ini coba kita tambahkan index ya, query string. Nah, ini item index, pet info. Nah, stringnya. Nah, ini kalau kita ganti misalnya user host-nya ini get ya, pakai get user host. Misalnya ini get user host. Misalnya kita coba aktif view-nya. Items view yaitu dan net p sama dengan 31.20.5.046. Coba kita akses. Ini kita bisa index bagian item ya, item. Nah, ini view-nya dan ID sama dengan 1, 2. View-nya oke, coba kita lihat di sini items masih belum ada ya, masih belum dapat. Coba kita ubah ya yang ininya jadi get user info. Coba ya, get user info. Apakah dia akan get host info ya, get host info. Nah, dia akan menampakkan user hostnya ya, yaitu 127.001. Karena kita mengakses dari ininya. Kemudian untuk query string tadi dia akan menampilkan
eh, query string ya, ini ID-nya. Oke, ini kalau kita akses ID ya, ini misalnya kita akses jadi seperti ini. Ini kita hilangkan paradigmnya ya. Ini kita balik ke web dulu, ke web. Nah, ini ke web, ini kita hilangkan. Ini udah menampung nilai lah ya. Nah, ini kita langsung tampilkan saat kita save ya ini datanya. Oke, nih misalnya kita akses bagian items index dulu lah. Items index ya, index. Nah, item index. Nah, di sini pas kita refresh, kita browse ya, kita browse. Belum ada menampung data ya. Oke, belum ada menampung data items index. Di sini sudah kita tambahkan ya di items index. Oke, sudah. Dia akan model setnya ini request query string. Dia tidak boleh no. Query stringnya tidak boleh null. Kita akses index ya, index. Nah, ini akan menampung tidak ya. Nah, dia akan menampung. Nah, kenapa yang sebelumnya tidak bisa menampung? Nah, ini karena ada kesalahan sedikit ya. Nah, ini kan kalau kita mengakses index kan query string tidak ada nilai. Nah, sedangkan ini dia tidak boleh null. Nah, kita ganti. Ya, kita bolehkan jadi null ya. Kita perbolehkan dia menjadi null. Nah, ini default. Nah, ini nullnya kita checklist. Nah, jadi dia boleh null. Nah, jadi kalau kita pun mengakses indeks ya, mengakses indeks. Nah, data tetap akan dikirim. Nah, kita lihat belum. Oke, belum ada kirimnya datanya ya. Kita cek dulu. Yshape model Yshape. Oke, kita kasih if dulu lah ya. If request-nya ini ada, nah jika ini ada, nah maka yang ini akan dijalankan. Oke, jika tidak, model query stringnya ini akan kita isi null. Nah, seperti ini. Oke, kita coba tes. Jika kita refresh, apakah akan mengisi? Oke, tidak ada juga ya. Kita kasih dia misalnya gini aja ya. Nah, if kita akses items index. Oke, kita lihat tidak ada juga. Nah, ini kalau kita kasih dia itu iset. Oke, iset. Oke, iset ya, fungsi iset. Kalau kita request, berarti dia set homes, lalu kita akses item. Oke, kita lihat model query stringnya ini public query string. Kita lihat ya di parameter. Items ID with ini. Jadi kalau kita bebas dulu ya. Kita akses yang ini misalnya. Maka nilainya akan terkirim. Oke. Ini iset. Model query string YF-nya ini request sama dengan query string. Oke, kita coba. Kita items, terus kita akses yang lainnya, misalnya ini. Apakah dia akan nah dia akan mendapatkan ID stringnya. Lalu kalau kita akses index, oke, kita browse. Ini
struktur sudah jadi nol ya, nol bisa, yes, nya jadi nol, defaultnya itu nol ya, nilainya nol. Berarti kalau harusnya ini sudah bisa ya, atau seperti ini ya. Nah, ini kita tambahkan aja ya, misalnya query string, nah seperti ini. Jadi dia akan mengquery ini, oke. Nah seperti ini ya. Ini kita ganti jadi query string, oke. Ini kita ganti ke query stringnya. Setelah kita mengubahnya ya, setelah kita mengubah, nah di sini kita perlu mengubah lagi model sama, modelsnya perlu kita ubah. Oke, kita ubah modelsnya. Nah di sini statistik ya, modelsnya kita ubah. Nah seperti ini. Nah karena kan kita tadi ada perubahan, nah jadi perlu kita ubah. Oke, nah kita ubah. Oke, setelah itu kita coba tes lagi ya, kita akses item. Nah, jadi kalau kita refresh, nah maka akan terisi. Nah, seperti ini. Pet infonya itu items index ya. Nah, seperti ini ya. Dia akan terisi. Oke, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.